Coba dibayangin, gimana rasanya kehilangan segalanya dalam sekejap? Bukan cuma harta loh, tapi juga wujud dan martabat kamu. Nah, itulah inti dari legenda Jawa yang akan kita bedah hari ini. Keong Mas. Ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, tapi sebuah kisah yang jauh lebih dalam. Nah, kutipan ini langsung to the point ya. Ini bukan cerita tentang sihir dan pangeran aja. Ini tuh cerminan dari konflik yang mungkin kita lihat sehari-hari. Gimana kekuasaan bisa bikin orang gelap mata, gimana cemburu bisa jadi racun, dan seberapa kuat sih kesetiaan itu kalau diuji habis-habisan? Oke, kita mulai ceritanya. Coba bayangin sebuah kerajaan yang super makmur, namanya Kerajaan Daha. Di balik semua kemegahannya, ternyata ada benih-benih tragedi dan drama keluarga yang siap meledak. Kenalan dulu sama tokoh utama kita, Dewi Chandra Kirana. Dia bukan sekedar putri yang cantik, tapi juga sosok yang dihormati karena baik hati dan bijaksana. Dia juga udah tunangan sama Pangeran Raden Inu Kertapati. Wah, ini kan aliansi impian ya, penyatuan dua kerajaan besar. Kelihatannya semua sempurna banget. Mungkin terlalu sempurna. Tapi, di mana ada terang, di situ ada gelap kan? Nah, ini dia antagonis kita. Dewi Galuh Ajeng, saudari tiri Chandra Kirana. Rasa irinya itu udah membara. Dia nggak cuma pengen tahta atau si pangeran, dia pengen keberadaan Chandra Kirana itu lenyap. Dan demi itu, dia rela melakukan apapun. Coba lihat perbedaannya, jelas banget kan? Di satu sisi ada kebaikan dan kebijaksanaan. Di sisi lain, ambisi buta dan cemburu yang merusak. Ini bukan lagi sekedar persaingan antar saudara loh. Ini pertarungan antara membangun dan menghancurkan, yang jadi mesin penggerak seluruh cerita ini. Dan disinilah ceritanya jadi gelap. Karena didorong kebencian, Galuh Ajeng pakai ilmu hitam buat melancarkan serangan yang paling kejam. Dia nggak bunuh Chandra Kirana, nggak. Dia melakukan sesuatu yang bisa dibilang lebih buruk. Dia merampas wujudnya, mengubah Chandra Kirana jadi keong emas kecil yang nggak berdaya, terus dibuang gitu aja ke sungai. Seolah-olah dia itu sampah. Nah, ini poin penting banget yang harus kita pahami. Kutukan ini bukan cuma soal sihir yang mengubah penampilan. Ini adalah penghapusan martabat. Sebuah upaya buat melenyapkan identitas Chandra Kirana, mengubah seorang putri terhormat jadi sesuatu yang bisa diinjak dan dilupakan. Terus, gimana nasib sang putri? Cerita kita sekarang pindah dari gemerlap istana ke sunyinya pedesaan. Inilah babak balut Chandra Kirana hidup terkurung di dalam penjara cangkang emasnya. Tapi di tengah semua keputusan asaan itu, takdir punya rencana lain. Keong emas ini ditemukan sama seorang nenek janda yang miskin tapi baik hati. Si nenek nggak tahu kalau di tangannya itu ada seorang putri, dia cuma lihat makhluk kecil yang aneh. Dan karena kasihan, dia bawa pulang. Dan di gubuk kecil inilah sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Setiap hari, tiap kali si nenek pergi kerja, Chandra Kirana bisa kembali ke wujud aslinya untuk sementara. Terus apa yang dia lakuin? Dia nggak cuma nangis meratapi nasib, justru dia balas kebaikan si nenek. Dia bersih-bersih rumah, masak, menyiapkan makanan buat penyelamatnya. Momen ini nih yang nunjukin pesan paling kuat dari cerita ini. Meskipun dia udah kehilangan segalanya, tahta, kekayaan, bahkan wujud manusianya, sifat aslinya tetap bersinar. Legenda ini seakan-akan ngasih tahu kita, kemuliaan sejati itu bukan soal gelar, tapi apa yang kita lakuin pas nggak ada yang lihat. Oke, sementara Chandra Kirana berjuang sendirian dalam diam, di tempat lain ada yang nggak tinggal diam. Sekarang kita lihat sisi lain dari ujian kesetiaan ini dan gimana takdir mulai menyatukan lagi benang-benang yang terputus. Raden Inu Kertapati nolak buat percaya gitu aja kalau tunangannya hilang. Didorong sama cinta yang begitu kuat, dia ngelakuin hal yang nggak terduga. Dia ninggalin istana, lepasin semua kemewahannya dan menyamar jadi rakyat biasa. Dia rela jadi bukan siapa-siapa demi menemukan Chandra Kirana. Jadi, pencariannya ini bukan sekedar misi penyelamatan biasa ya. Ini jadi pembuktian. Pertanyaannya adalah, apakah dia cinta sama status sang putri atau dia cinta sama jiwa Chandra Kirana? Nah, perjalanannya yang berat inilah yang akan jadi jawabannya. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, takdir akhirnya membawa sang pangeran ke gubuk sederhana si nenek. Di sanalah dia melihat keajaiban itu dengan mata kepalanya sendiri. Dan pas dia menyentuh keong emas itu, boom, kutukannya pecah. Chandra Kirana kembali. Dengan terungkapnya kebenaran, kejahatan Galuh Ajeng pun terbongkar dan dia harus menanggung akibatnya.
Oke, mereka pun hidup bahagia selamanya. Tapi kayak legenda-legenda hebat lainnya, akhir ceritanya itu bukan poin utamanya. Justru pesan di baliknya itu loh yang abadi. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Nah, ini dia jantung dari legenda Keong Mas. Sebuah definisi ulang yang kuat banget tentang apa itu kesetiaan sejati. Jadi, kesetiaan itu bukan soal menunggu pasangan kita dalam kenyamanan, tapi tentang berjuang dan bertahan di tengah kehinaan. Bertahan saat pasangan kita lagi di titik paling rendah. Itulah, kata cerita ini, kesetiaan yang sesungguhnya. Jadi, apa aja nih pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, martabat sejati itu datang dari dalam, dari tindakan kita, bukan dari penampilan. Kedua, kekuasaan yang didasari iri hati itu ujung-ujungnya bakal menghancurkan diri sendiri. Ketiga, kebaikan itu akan selalu menemukan jalannya, meskipun butuh waktu. Dan yang paling penting, karakter asli kita itu diuji bukan pas semua lagi gampang, tapi justru pas kita lagi dihadapkan sama kesulitan. Dan jangan salah, ini bukan cuma cerita kuno ya. Sampai hari ini, Keong Mas itu jadi simbol budaya yang kuat banget di Jawa. Dia jadi pengingat tentang ketangguhan, terutama buat perempuan, dan tentang kekuatan cinta sejati dan kesetiaan untuk bisa mengatasi rintangan seberat apapun. Sebagai penutup, legenda ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget buat kita renungin. Pada akhirnya, apa sih yang mendefinisikan diri kita? Apakah cangkang luar kita, status, penampilan, kekayaan, atau pilihan-pilihan yang kita ambil saat kita lagi di titik terendah? Sebuah pertanyaan yang relevan kapanpun. Terima kasih sudah menyimak.